kalau momen unik yang paling berkesan di antara abang berdua dengan Pak Anies? Iya, salah satu yang menurut saya momen yang paling. Dan boleh bang dikasih insight secara abang adalah personal yang sangat dekat gitu. Kenapa sih orang harus memilih Anies Baswedan? Karena yang menonton ini nggak cuma pendukung kan bang? Iya. Siapa tahu setelah abang ngomong ini ada yang bisa jadi tertarik. Kenapa bang harus memilih Anies Baswedan? Berapa kali di debat ini ada kedekatan antara paslon 1 dan 3? Mungkin nggak sih bang di akhir-akhir ini akan berkoalisi Bang John bersama Pak Anies dari zaman masa kuliah sampai sekarang, di balik orang yang sukses ada orang yang hebat, dan mungkin salah satunya Bang John boleh dibilang sebagai salah satu orang yang hebat juga. Bang John Odius yang sosoknya sering kita lihat mendampingi Anies Rashid Baswedan dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah. Dan di momen spesial ini kita sudah kedatangan langsung Bang John, dan kita mau tanya-tanya lebih banyak soal peran Bang John, peran dan kedekatan Bang John dengan Anies Rashid Baswedan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya mau mempersilakan Bang John dulu untuk menceritakan latar belakang dan sekalian perkenalan diri dulu Bang. Gitu ya. Oke, makasih banyak Hana. Kalau memperkenalkan diri, sebetulnya saya ini udah stok lama. Jadi saya sehari-harinya memang tinggal di Jakarta. Teman-teman sering panggil saya Bang John atau Uda John ya. Karena saya memang asal lahirnya dari Minangkabau. Minangkabau. Saya sebetulnya di Jakarta memang sejauh ini mensupport ABW ya, Mas Anies untuk pencalonan beliau sebagai calon presiden 2024. Dan ini kita kerjakan karena beliau adalah tokoh, salah satu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan bagi saya juga sebagai seorang teman, sahabat yang sudah lama saya kenal dengan baik. Bang, tadi berasal dari Minangkabau. Yang saya tahu tuh orang Minangkabau biasanya punya gelar-gelar tersendiri gitu. Kalau Bang John sendiri punya gelar khusus nggak sih Bang? Iya. Jadi kalau di sana itu ada kepala suku. Jadi di kita itu kan ada namanya Nini Mama. Jadi ada Nini Mama. Nah saya termasuk salah satu yang dikasih mandat sebagai mama atau kepala suku dari suku kaum saya atau dari farm kami. Dan saya tahun 2010 saya diangkat sebagai datuk dalam keluarga besar suku kami di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat. Namanya Datuk Nan Labiah. Datuk Nan Labiah. Ya, Datuk Nan Labiah. Itu dari farm atau pesukuan Jamba. Dari ibu ya. Kalau ayah saya Ceniago. Nah, yang Ceniago juga sendiri ada gelar datuknya. Nah, kalau saya Datuk Nan Labiah dari garis keturunan ibu. Di Minangkabau. Jadi saya ini datuk juga. Oh iya. Tapi adanya di Jakarta. Nah, di kampung ada yang mewakili nanti. Berarti garis keturunan itu masih melekat sama Bang John ya. Bang John, lanjut, aku mau nanya gini. Beberapa kali nih Hana sering lihat Bang John itu selalu melekat sama Pak Anies di berbagai liputan di TV maupun di sosmed teman-teman gitu. Sebenarnya Bang John tadi kan juga sempat mengatakan di awal kalau Pak Anies adalah sahabat juga. Boleh diceritain nggak sih Bang sudah berapa lama sih kenal sama Pak Anies? Terus momen awal kedekatan sama Pak Anies itu dari mana sih gitu? Iya, memang dengan Pak Anies itu kalau saya melihat ini hubungannya lebih awalnya sebagai sahabat ya, sebagai kawan. Dan itu sudah lama memang perjalanan ini. Kalau kemudian saat ini ada tahapan ikut pilkada, ikut pilpres, itu bagian dari perjalanan aja. Dan karena kita memang sudah lama dekat, akhirnya saya memang dalam fase-fase itu ikut terlibat secara penuh, mensupport ya bersama kawan-kawan yang lain juga. Dan saya melihat hari ini sebenarnya kalau kita refleksi perjalanan panjang Pak Anies ya, saya mengikuti sejak beliau kuliah.
Jadi Dari saya kuliah. ketemu dengan ABW dengan Anies Baswedan sejak sama-sama kuliah di Jogja dulu. Oh, UGM. Iya di UGM. Jadi ya lumayan lama. Berarti dari sama-sama di fakultas yang sama gitu bang? Enggak, beda fakultas. Oh beda fakultas malah. Jadi Mas Anies itu kuliahnya di ekonomi, saya di teknik. Oh di teknik. Cuma masanya sama, masa aktifnya di kampus sama, sehingga ya sering berinteraksi. Oke. Nah setelah itu juga kita nggak tahu perjalanan panjang terus, ya sampai hari ini. Oke. Mudah-mudahan ini juga menjadi semacam apa ya, buat teman-teman semuanya. Persahabatan itu juga perlu dijaga dengan berbagai macam ikhtiar ya, sehingga tetap sampai puluhan tahun kemudian tetap baik. Bang, dalam perjalanan yang sudah sekian puluh tahun lah ya boleh dikatakan, mengenal Anies Baswedan secara dekat, apa sih bang yang bagian mananya Pak Anies yang paling membuat abang merasa bangga sekali gitu dengan Pak Anies? Bisa sampai bisa dikatakan setia sekali begitu bertemannya gitu. Dari sisi apanya sih bang? Iya. Jadi salah satu yang menjadi alat perekat pertemanan, kemudian persahabatan dan persaudaraan itu salah satunya menurut saya adalah integritas sebetulnya. Integritas ya. Iya. Saya melihat Anies itu punya integritas yang tidak perlu diragukan ya. Dan itu menurut saya perlu kita jadikan sebagai model. Kemudian yang kedua menurut saya memang sejak awal itu Anies memang orang yang ya kalau sekarang dibilang humble ya. Tapi Anies orang yang setia kawan. Setia kawan. Berarti itu sifatnya nggak berubah ya Pak dari dulu? Iya, saya lihat begitu. Jadi siapapun teman-teman lama itu kalau ketemu ya biasa gitu. Biasanya. Nggak ada perasaan sekarang sudah jadi gubernur, sudah jadi calon presiden. Enggak. Jadi tetap layaknya persahabatan yang sejak awal itu berangkat dari ketulusan masing-masing. Oke. Gitu. Kalau momen unik yang paling berkesan, ada nggak nih Bang? Momen spesial di antara abang berdua dengan Pak Anies? Iya, salah satu yang menurut saya momen yang paling berkesan itulah ketika kalau sekarang ini ya, periode beliau ketika mau jadi calon gubernur. Itu kan kita sudah lama juga tidak bertemu dalam urusan sama-sama ya, karena masing-masing punya dunia sendiri. Dan itu menurut saya titik balik dia masuk dalam dunia politik. Dan saya ikut terlibat dari awal. Dan menurut saya itu mengesankan. Kemudian sampai hari ini ya. Kalau sebelumnya kan Mas Anies lebih banyak di dunia pendidikan gitu ya. Tapi ketika masuk di calon gubernur itu sudah menjadi bagian dari tarung politik. Itu paling berkesan menurut saya. Salah satu di antara sekian perjalanan Anies yang monumental. Sebenarnya masuk dalam list pertanyaan saya juga nih Bang soal pilkada. Lebih menegangkan pada saat pilgub atau pilpres sih Bang? Euforianya nih lebih menegangkan yang mana nih? Kan abang sudah bersama-sama terus nih. Beda-beda ini ya skala tekanan dan ketegangannya. Tapi kalau pilgub itu karena areanya lingkupnya kecil ya. Jadi sebenarnya tantangan dan lawan itu terasa dekat sekali. Maksudnya dekat itu ya kemanapun kita pergi ya DKI Jakarta gitu. Dan kita ketemu dengan semua kandidat lawan ataupun basis yang tidak kita tidak kita kuasai, kemudian kita coba pengaruhi, itu sangat terasa dekat. Sehingga menurut saya kalau di sisi ketegangannya zaman pilkada jauh lebih tegang. Oh ya? Iya. Karena suasana waktu itu juga ada isu-isu yang lebih sensitif ya. Dan Mas Anies berada dalam menitih gelombang itu ya, sehingga kemudian beliau bisa masuk dalam
kandidat dan lolos di Pilkada DKI. Oke. Kalau sekarang dalam proses pemenangan Anies Baswedan di Pilpres kali ini, perannya Bang John tuh apa sih Bang? Ya kalau dari sisi peran di dalam Pilpres itu ada yang sifatnya formal ya. Jadi teman-teman ada timnas, ada koalisi partai pengusung, kemudian ada juga simbol-simbol relawan. Nah kalau dari saya sendiri sebenarnya atau mungkin sebagian kawan-kawan yang sejak awal mensupport Mas Anies, kita memang adalah ya kita mendedikasikan diri untuk terlibat mendorong agar beliau masuk dalam pertarungan ini. Dan peran-peran itu di awal kita memang lebih banyak sebenarnya membangun komunikasi, mendorong agar ada solidaritas dari teman-teman pendukung kita. Kemudian muncul ide-ide atau gagasan yang akhirnya beberapa grup atau kelompok itu membuat relawan. Jadi di awal-awal itu memang saya lebih banyak sebenarnya membangun komunikasi, menjembatani, dan kemudian mendorong agar teman-teman kita sama-sama ke arah yang kita harapkan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Peran-peran itu sebetulnya yang saya lebih banyak kerjakan. Menarik. Aku mau nanya lebih detail nih. Berarti Abang ini posisinya sebagai relawan kah atau sebagai apa ya? Mungkin dalam ranah yang lebih profesional begitu, yang memang dibiayai oleh Pak Anies gitu dalam proses pemenangan ini. Jadi sebetulnya secara fungsi saya sebenarnya lebih dekat dengan model relawan. Karena apa? Karena sebenarnya saya pribadi sebenarnya bekerja untuk kepentingan agar ABW dan semua yang kita harapkan langkah-langkah dia itu berjalan dengan baik dan butuh dukungan, butuh solidaritas, butuh sambutan yang baik dari semua pendukung. Nah, saya kemudian lebih banyak memposisikan diri sebetulnya di awal-awal sebagai relawan, atau mungkin sebagai partner dari kawan-kawan relawan, sehingga kita memang pro bono. Jadi sejak Mas Anies keluar dari Balai Kota, sebenarnya saya juga cerita kawan-kawan, ya kita ini berjuang. Berjuang dalam arti sesungguhnya ya kita membiayai perjuangan ini. Kita tidak berharap Mas Anies akan membayarin semua kegiatan kita dengan proposal yang lain, tidak. Jadi ini betul-betul pro bono dan kerelaan teman-teman. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ini sampai hari ini kita melihat perubahan yang dahsyat. Nggak tahu juga setelah 2022 terlewati, kemudian masuk 2023, berkembang sangat luas dan bahkan jaringan relawan semakin besar. Mungkin 2024 kalau ada peluang-peluang kawan-kawan dapat dukungan itu juga oke saja, baik-baik saja. Dapat atribut, dapat APK dan seterusnya. Tapi prinsipnya adalah kerelawanan. Luar biasa sekali dari sahabat lalu menjadi relawan yang sampai saat ini masih loyal mendukung perjalanan Pak Anies. Bang, aku mau tanya dong Bang, tadi kan Abang sudah menjelaskan Abang sebagai relawan murni gitu untuk Pak Anies. Apa aja sih Bang yang sudah Abang lakukan dan yang akan Abang lakukan sampai di akhir perjuangan kita ini nih Bang, di tanggal 14 Februari? Jadi di saya sendiri itu punya ada mungkin beberapa tanggung jawab dan fungsi ya. Sebagai tim yang sudah sejak sebelum di Jakarta saya terlibat, maka sekarang itu saya juga ikut mensupport Mas Anies dan tim ya, untuk kerja-kerja pemenangan. Artinya kita juga ikut membangun jaringan ke bawah, konsolidasi tentang persiapan kegiatan beliau. Tapi di sisi lain saya juga lebih banyak juga membangun komunikasi dengan kawan relawan. Jadi untuk itu saya sebenarnya memposisikan diri selain sebagai supporting untuk beliau, juga menjadi bisa dikatakan personal atau figur untuk memudahkan urusan koordinasi kawan-kawan itu. Kalau itu bisa kita kerjakan, paling tidak banyak hal tidak perlu sampai berlarut-larut ya. Bahkan juga tidak perlu deadlock. Mungkin sebagian bisa kita selesaikan atau kita komunikasikan. Jadi relawan di satu sisi, kemudian support tim di sisi lain itu kita kerjakan bersama-sama. Berarti terus berkoordinasi ya Bang ya dengan semua pihak. Oke. Bang, kalau soal persiapan nih, kira-kira Abang optimis
2 putaran atau 1 putaran aja nih Bang? Karena kan Abang juga mengikuti nih pergerakan dari awal. Iya. Kalau gini kayaknya memang harus tanya ke lembaga survei ya. Tapi kalau saya sendiri, saya melihat perkembangan hari ke hari, kemudian terus sampai kemudian mendekati 1 bulan menjelang kita pemilu ya. Kalau melihat perkembangan survei dan support atau sambutan di lapangan, saya meyakini dan insya Allah gitu kan, kita akan lolos masuk putaran kedua. Amin, amin. Iya. Karena itu yang menurut saya lebih realistis. Lebih realistis. Kalau lihat sekarang Pak Anies kemanapun, baik Indonesia Tengah, Timur, dan di Barat ya, itu hampir semua sambutannya luar biasa. Bahkan banyak lokasi yang kita melihat itu agak pesimis ketika sampai di sana itu luar biasa sambutan masyarakat, rindu pada sosok seperti Pak Anies. Okay. Jadi saya seperti kata Hana tadi, kalau lihat ini, insya Allah kita masuk di putaran kedua. Oke, Bang, tadi juga sudah disinggung nih oleh Bang John mengenai survei. Kita kan surveinya tuh selalu paling rendah, balihonya paling sedikit. Iya. Lalu Anies juga selalu dikatakan oleh netizen, dikatakan oleh publik adalah capres paling termiskin. Itu benar atau cuman gimmick aja sih Bang? Boleh diceritain Bang? Iya, tapi memang itu faktanya begitu. Oke. Anies calon yang paling miskin memang benar juga. Wong kita ini semua jadi relawan. Mana ada relawan atau tim yang mendukung Pak Anies itu ngajukan proposal untuk dibantu bikin posko, bikin atribut, nggak ada. Dan kenyataannya begitu. Ya. Tapi dengan semua keterbatasan itu tidak menyebabkan kita malah berputus asa. Malah militansi, keyakinan teman-teman semakin tinggi gitu. Karena ini adalah tantangan. Dan kalau di sisi survei, ya itu faktanya itu saintifik ya dalam arti metodologi. Kita juga tidak bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kita juga tidak meyakini semua survei itu tanpa pretensi politik tertentu. Jadi menurut saya kita juga punya sendiri ya alat ukur, mungkin survei internal yang membuat kita juga semakin yakin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan terus ada peningkatan gitu. Saya pikir ini bagian dari strategi lawan juga, tapi kita juga dari sisi kita juga, terutama kita ya relawan atau tim yang ada dalam proses mendukung Mas Anies ini, juga meyakini kita punya cara-cara sendiri untuk mengatasi berbagai macam keterbatasan itu. APK tidak ada bukan berarti tidak ada sosialisasi. Betul. Hampir semua lokasi, bahkan mungkin puluhan ribu relawan kita bekerja tanpa atribut yang memadai, tapi mereka ada di mana-mana. Baliho nggak ada juga nggak apa-apa, tapi semua orang membicarakan tentang Mas Anies, tentang Gus Imin. Betul. Bahkan hari-hari ini setelah debat dan kunjungan ke lapangan, itu menjadi hot topic di banyak forum, bahkan di warung-warung, di lapo-lapo, di langgar-langgar, di musola-musola itu menjadi perbincangan. Jadi mengalahkan semua yang sifatnya fisik itu. Ya. Karena ada harapan itu. Jadi bismillah ini kita optimis. Amin. Dan ini seperti saya juga melihat ini jalannya seperti banyak mujizat-mujizat juga ya, Bang ya, yang terjadi di perjalanan proses pemenangan ini. Dan boleh Bang dikasih insight secara Abang adalah personal yang sangat dekat gitu. Kenapa sih orang harus memilih Anies Baswedan? Karena yang menonton ini nggak cuma pendukung kan Bang? Iya. Siapa tahu setelah Abang ngomong ini ada yang bisa jadi tertarik. Kenapa Bang harus memilih Anies Baswedan? Saya melihat ada mungkin paling tidak ada 3 hal yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan pilihan kepada Anies Baswedan. Yang pertama menurut saya adalah dia adalah merepresentasikan mayoritas rakyat Indonesia. Anies adalah orang yang sangat memuliakan keluarga. Dia menghormati orang tua, mencintai istri, anak dan seterusnya. Layaknya Indonesia adalah tempat yang betul-betul menjadi rumah yang menyejukkan. Itu ada sama Anies Baswedan. Dan dia adalah seorang pribadi yang taat.
sebagai orang Muslim dia orang yang taat dan Ya. mengerjakan itu dengan baik dan keluarganya. Mm-mm. Terus yang kedua menurut saya Anies adalah orang yang kalau kita akui dia adalah orang yang terpelajar. Mm-mm. Beliau ini datang dari keluarga yang ya mungkin kalau saya menyaksikan keluarga yang biasa. Mm-mm. Mamah itu dosen, abahnya juga dosen. Artinya mereka basic secara kekeluargaan itu ya keluarga yang biasa ya, tapi terpelajar. Nah, Anies ini memiliki modal keluarga yang baik dan pendidikan yang bagus. Itu sebuah kombinasi yang sangat luar biasa. Jadi dia dibekali dengan sebuah pendidikan di keluarga, modal agama yang baik, kemudian dia merantau mencari ilmu, menuntut ilmu, kemudian kembali ke Indonesia, menjadikan itu sebagai tools, sebagai alat, sebagai kelengkapan dia untuk membantu Indonesia. Ya. Untuk membantu negeri ini mencari solusi atas berbagai macam masalah. Yang kedua dan yang ketiga ini menurut saya, Anies adalah aktivis. Ya. Anies adalah aktivis yang muda sejak saya kenal. Dia aktivis yang peduli terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya, terhadap keadilan, terhadap gerakan-gerakan sosial, dan tentu peduli terhadap negerinya. Jadi menurut saya karena dia aktivis itu dia paham sekali dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dia orang yang sangat sensitif ketika ada ketidakadilan. Dia orang yang berani menurut saya berhadapan-hadapan ketika ada sebuah ketidakadilan. Dan dia punya sikap yang kukuh ketika itu menyangkut hal-hal yang prinsip. Menurut saya ini kombinasi seorang pemimpin yang ya kita sulit mencari hari ini. Paling tidak itu. Ya. Kita mungkin bisa bedah banyak hal ya, tapi dari sisi keluarga, dari sisi pendidikan dan kepribadian dia. Ini menurut saya dibandingkan yang ada sekarang, dia adalah sosok yang jauh lebih lengkap dan sempurna untuk itu. Ya. Gitu, Sosok yang sempurna untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oke, Bang. Mungkin banyak nih orang-orang yang akhir-akhir ini akhirnya menjadi penasaran atau menerka-nerka nih, Bang. Karena melihat beberapa kali di debat ini ada kedekatan antara paslon 1 dan 3. Mungkin nggak sih, Bang, di akhir-akhir ini akan berkoalisi? Ya kalau itu kan pasti hitung-hitungan partai politik ada sendiri ya. Oke. Tapi bagi kita yang bekerja pada platform sebagai penggerak, membangun dukungan, bahkan dengan semua simpul-simpul relawan dan masyarakat, bagi kita yang penting adalah beliau bisa membangun komunikasi dengan seluruh level masyarakat, meyakinkan tidak hanya pendukung, tapi juga orang yang ragu-ragu terhadap sosok Anies Baswedan, atau orang yang malah belum yakin. Ya. Karena mereka akan seluruhnya kalau Anies menang, itu akan dipimpin oleh dia. Jadi saya melihat kalau koalisi itu mungkin terlalu prematur juga ya, karena toh masing-masing masih dalam proses kompetisi. Iya. Oke. Tapi dari sisi masyarakat, memang kita bertanggung jawab atau berkewajiban merangkul sebagian besar teman-teman yang belum menentukan pilihan. Ya. Dan meyakinkan kawan-kawan kita yang sebenarnya belum mendukung. Oke. Dan menjaga yang sudah ada ini. Siap. Artinya kita terbuka-terbuka aja begitu ya, Bang? Harus sebagai relawan, sebagai bagian dari pendukung Mas Anies yang tidak punya afiliasi politik tertentu dengan partai, kan kita ini ya, kita bisa kerja dimanapun. Siap. Nah, kalau ranah partai kita serahkan kepada pimpinan partai nanti. Oke. Apa komunikasinya. Oke. Bang, sebagai sesama relawan, relawan ini kan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Mungkin ada dalam masa perjuangan ini ada pasang surut semangatnya. Boleh ya, Bang, memberikan statement untuk semua relawan yang ada di Indonesia? Mungkin semangat atau apapun, Bang? Ya. Jadi saya mengikuti perjalanan sejak awal ketika Mas Anies ini belum dicalonkan. Sudah ada kawan-kawan yang bergerak untuk menjadi simpul relawan. Kemudian sampai hari ini menjelang sebulan ya pemilihan presiden, maka yang perlu kita kita sampaikan kepada semua kawan-kawan relawan adalah
kita harus sejak awal itu yakin yang kita perjuangkan adalah sebuah tanggung jawab besar, tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi untuk bangsa dan negara kita. Ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Jadi kalau teman-teman relawan, hari ini sebenarnya adalah salah satu tonggak sejarah perjuangan ini ada di tangan teman-teman semua. Betul. Jadi jangan pernah bahkan selangkah pun untuk ragu. Dan kita sudah hampir pada ujung perjalanan. Ayo sama-sama kita perkuat, kita mantapkan. Insya Allah kita bisa mengantarkan Mas Anies dan Gus Imin masuk dalam putaran kedua dan kemudian memenangkan pertarungan ini. Okay. Bismillah, Bismillah atas semua usaha ini. Oke. Boleh Bang closing statement dari Abang? Ya, dari saya sendiri tentu saya berharap ini adalah bagian dari catatan perjalanan sejarah kita. Perjalanan sejarah saya juga ikut menentukan, ikut membantu menempatkan dua orang tokoh ini, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, dalam masa-masa krusial bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini kita semua, tidak hanya saya tapi semua relawan dan semua rakyat Indonesia, ini membuat tinta emas perjalanan kita 14 Februari kita mengantarkan perubahan dan pemimpin baru bagi Indonesia. Amin. Siap. Gitu kan. Oke. Bang, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama A1 lingkaran terdekat dari Pak Anies Rashid Baswedan bersama Bang John Odius, yang menurut saya tokoh yang sangat menginspirasi juga, karena Bang John bersama Pak Anies dari zaman masa kuliah sampai sekarang. Saya pernah dengar Bang, bahasanya, di balik orang yang sukses ada orang yang hebat, dan mungkin salah satunya Bang John boleh dibilang sebagai salah satu orang yang hebat juga, karena selalu ada di belakang Pak Anies gitu, yang selalu mendampingi Pak Anies. Jadi semoga perjalanan kita direstui, diberkahi oleh Allah, dan Pak Anies bisa menang. Demikian Bang John, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Han. Teman-teman, support terus channel Langkah Anies dengan memberikan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalam.